Maulana. Kalau sekarang saya masih kuliah jurusannya mungkin sama kayak teman-teman, jurusannya di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau teman-teman itu jurusan angkatan 2020, kalau saya angkatan 2016, kita beda sekitar 4 tahun lah. Tapi perbedaan itu tidak menghalangi untuk teman-teman juga belajar kepada orang lain. Perihal ini saya dapat tema dari teman-teman panitia PKMP ya, PKMP tentang motivasi organisasi. Tentang motivasi organisasi, pastinya tentang bagaimana kita punya alasan untuk ikut berorganisasi. Kalau untuk organisasi sendiri, dulu di kampus lah istilahnya, walaupun sekarang saya juga masih di kampus. Dulu di BMPPKN tahun 2016 saya jadi staf PSDM di Badan Eksekutif Mahasiswa itu tahun 2016. Setelah itu di tahun 2017 menjadi ketua BEM. Alhamdulillah jadi ketua BEM di periode 2017-2018. Sekitaran setahun saya menjabat di sebuah organisasi yang cukup besar, walaupun hanya di tingkat prodi, tapi hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab tentang bagaimana kita mengarahkan gitu sebagai ketua untuk bisa mengarahkan organisasi itu mau ke arah kemana. Kalau untuk ada beberapa organisasi yang diikuti di luar Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Forum Bidik Misi waktu itu di semester 2, semester 3, terus itu jadi koordinator fakultas Forum Bidik Misi di Fakultas Ilmu Sosial tahun 2016-2017 lah. Terus jadi badan pengurus harian di Forum Mahasiswa Wirausaha di FPMW sekitar 2018, dan di tahun 2016 juga berbarengan dengan keikutsertaan di BEM, saya juga ikut organisasi di tingkat universitas gitu, yaitu di Keluarga Mahasiswa Pusat Alam Meka Citra. Untuk perihal organisasi, kenapa sih Bang kok banyak banget ikut organisasi dan lain-lain? Sebenarnya dalam perkuliahan bukan hanya tentang materi gitu, maksudnya kalau materi aja sih saya rasa teman-teman belajar sehari semalaman, terus teman-teman belajar tentang ya misalkan tentang hukum, tentang Pancasila, dasar-dasar Pancasila dan lain-lain, seminggu belajar juga akan pintar. Tapi sebuah karakter tidak bisa dibangun dengan cuman sehari semalam aja gitu kan. Kalau ada beberapa yang mengatakan kebiasaan yang dilakukan akan menjadi sebuah karakter yang biasa dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan yang sering dilakukan itu akan menjadi budaya yang akan teman-teman lakukan seumur hidup gitu. Untuk di perkuliahan sendiri, bahwasannya ini adalah pada tingkat akhir, ya tingkat akhir pendidikan lah istilahnya. Walaupun masih ada jenjang S2, S3, cuman menurut saya S2, S3 adalah jenjang ketika teman-teman juga udah masuk ke dunia baru gitu loh. Tapi nyatanya pendidikan itu ya sampai teman-teman ke dunia baru tersebut itu ada di perkuliahan. Dan aktivitas organisasi yang aktif pun itu berada di tingkat S1 atau D3 dan lain-lain, pokoknya setingkat setelah SMA. Untuk di Universitas Negeri Jakarta sendiri banyak organisasi yang memang ada di dalamnya, dari organisasi pemerintahan mahasiswa, organisasi mahasiswa yang di tingkat univ, terus di tingkat fakultas juga ada, biasanya badan otonom. Kalau misalkan di FIS itu ada kayak Desa Pendidikan, Red Soldier dan lain-lain yang memang ada di bawah badan eksekutif juga. Terus ada badan legislatif, terus banyak yang lain-lain lah, robotik yang memang ada di tingkat UNJ juga. Ada beberapa organisasi lain, misalkan komunitas-komunitas yang ada di sana istilahnya kayak gitu. Nah, di Universitas Negeri Jakarta sendiri organisasi itu sangat melekat sekali gitu, dari rektornya sampai mungkin dosen-dosen yang teman-teman temui sekarang di kelas. Ketika teman-teman tanya bahwasannya Pak ikut organisasi atau enggak, pasti jawabannya organisasi. Dan apa sih, makhluk apa gitu organisasi yang kok banyak diikutin banyak orang kayak gitu. Dan mungkin di era teman-teman teman-teman pun
kadang juga males lah organisasi, nilai gue jelek, IPK gue jelek, nanti nggak bisa bagi waktu dan lain-lain. Nah itu adalah sebuah pernyataan yang keliru gitu loh. Bahwasanya ketika teman-teman memasuki sebuah organisasi, organ ya kan, yang sebuah gerakan atau pergerakan melakukan sesuatu untuk tujuannya bersama gitu, dan teman-teman belajar untuk mengorganisir gitu loh. Jadi di dalam hidup ini kan teman-teman harus mengorganisasi juga sebenarnya. Dalam rumah teman-teman disuruh ngepel, ya harus melaksanakan ngepelnya. Terus teman-teman nyuruh adik kalian misalkan, "Dek, tolong ngepel." Itu namanya mengorganisasi juga kan, memberikan perintah. Nah, sama juga di badan eksekutif juga ataupun di organisasi lainnya. Teman-teman diajarkan untuk mengelola event, untuk mengelola program kerja, untuk mengelola banyak hal dalam satu waktu. Bahkan mungkin nanti ketika memang karena ini musim pandemi, mungkin badan eksekutif atau organisasi yang lainnya punya kesibukan yang mungkin agak berkurang. Tetapi padahal itu banyak banget gitu loh. Kalau misalkan nggak di kondisi pandemi ini, mungkin teman-teman bisa jadi panitia, 3 panitia atau 4 panitia sampai 5 panitia sekaligus di satu waktu, dan teman-teman pagi rapat, siang rapat, dan lain-lain. Buat teman-teman yang memang udah pernah merasakan organisasi, ya biasa aja gitu loh. Jangan sampai malah ketika teman-teman rapat dan lainnya minder karena mungkin akademiknya lebih jelek. Menurut saya ya jangan sampai ikut organisasi juga nurunin akademik kayak gitu loh kan. Organisasi itu harus dijalankan, tapi kuliah juga utama kayak gitu. Kalau berkaca di masalah akademik, saya pun nggak merasa keberatan gitu loh tentang masalah akademik tersebut, gangguan-gangguan yang ada di sekitar karena ikut organisasi. Bahkan saya juga pernah nggak ikut kuliah sampai sebulan, ya itu tergantung manajemen kita aja gitu. Tapi dasarnya adalah apa yang kita lakukan juga bukan cuman tentang hal-hal yang negatif, tapi kan kita ke hal-hal yang positif kayak gitu. Kita ikut organisasi juga nantinya akan jadi sebuah karakter yang ngebuat diri teman-teman itu menjadi sebuah pribadi yang baik lah. Ya, beberapa spesialisasi yang nanti teman-teman akan dapetin di organisasi. Misalkan teman-teman ada di Kominfo, teman-teman bisa membuat desain dan lain-lain. Teman-teman ada di PSDM, itu kayak human research untuk mempersonalia orang. Terus banyak yang lain tentang litbang, penelitian pengembangan. Teman-teman bisa meneliti di sana, mengembangkan apapun yang ada di sana. Nah, itu adalah proses di mana teman-teman mengupgrade istilahnya skill yang tidak dapat di ruang kelas kayak gitu. Nah, berlanjut dari hal tersebut, masuk organisasi itu adalah, kalau katanya Tom Nichols, adalah saat ini zaman ini adalah munculnya yang namanya matinya kepakaran, the death of expertise. Dimana matinya kepakaran itu dimaksudkan adalah gini: seorang pemuda nggak mau mencari ilmu lagi, nggak mau menggali ilmu di tempat mana lagi, karena sudah yakin bahwa ilmunya sudah besar. Padahal hal tersebut nggak terjadi gitu loh. Ilmu itu harus digali secara terus-menerus agar nggak terjadi matinya kepakaran. Matinya kepakaran artinya juga begini: teman-teman adalah seorang mahasiswa PPKN. Ketika teman-teman adalah seorang mahasiswa PPKN, teman-teman udah merasa pede banget tahu semua tentang Pancasila. Padahal di luar sana juga banyak yang tahu, dan teman-teman merasa nyaman aja. Teman-teman merasa nyaman bahwa teman-teman merasa besar terus nguasain Pancasila, padahal teman-teman nggak punya apa-apa, tapi ngerasa besar. Nah, itulah matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu berdampak dari hal-hal yang simple. Pengurangan jam untuk di luar kelas, terus tidak ikutnya organisasi karena teman-teman nggak punya karakter untuk mengambil ilmunya lebih luas. Hal tersebut menimbulkan hal-hal seperti itu. Nah, ketika the death of expertise itu terjadi, kepakaran itu terjadi, akan munculnya manusia-manusia bodoh yang lain gitu. Karena bodoh dalam arti merasa bahwa dirinya itu udah di atas orang lain, padahal dia harus mengambil ilmunya yang lain kayak gitu. Bahwasanya ada beberapa mahasiswa yang berpikir, ngapain gue ikut organisasi, gue udah bisa lah di SMA, gue udah sering ikut. Tapi tenang,
ini beda rasanya ketika teman-teman ikut organisasi di tingkat prodi, apalagi di tingkat universitas yang memang bebannya lebih besar kayak gitu. Saran saya untuk yang terakhir untuk memotivasi teman-teman adalah saya ikut beberapa organisasi, bukan merasa sombong bahwa saya juga pernah dapat IPK 4 di beberapa semester gitu, masalah di 3 semester. Dan saya rasa kalau misalnya teman-teman yang bilang organisasi mundurin IPK, ya harus sadar sama diri sendiri, berarti lu yang nggak mau buat belajar. Karena kalau menurut saya, kalau teman-teman di organisasi ya akan lihat manajemen semuanya lah, kuliah harus kayak gimana, misalkan rapat sampai jam 9 malam, belajar sampai jam 11, tidur misalkan, atau ngerjain program kerja sampai jam 2, tidur sampai jam 4, bangun jam 8 harus kuliah lagi. Ya kuliah, kadang-kala kan kita yang bikin bahwa gue ngantuk, males, tidur lagi, bablas, nggak kuliah, absen. Kadang-kadang kita juga yang buat, tapi mengada-ngada alasan bahwa organisasi yang salah. Padahal mah enggak, organisasi tidak pernah membuat kesalahan asal ikut organisasi yang benar. Organisasi yang nggak benar ada nggak bang? Ya ada aja kalau teman-teman ikut organisasi yang sesat gitu. Tapi kalau teman-teman memang ikut organisasi yang memang pada jalurnya passion teman-teman, ya udah jalanin aja. Jangan sampai takut IPK-nya jelek. Sayang aja gitu. Teman-teman akan ngerasanya nanti ketika memang teman-teman nanti lulus. Ketika teman-teman lulus, teman-teman jarang ikut organisasi, lulus nih bingung mau kemana, saya yakin gitu. Saya masih kuliah bukan karena saya belum sidang, tapi karena saya sudah selesai sidang, tapi saya menunda wisuda, istilahnya menunda wisuda, atau yang namanya istilahnya saya nggak ikut yudisium karena masih ada tanggungan beban organisasi di tingkat universitas. Dan saya rasa ini juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman lah. Jangan sampai organisasi ini dijadikan kambing hitam untuk berbicara bahwa organisasi menyebabkan kuliah teman-teman bermasalah. Padahal coba ingat dulu jadwal teman-teman tiap harinya itu, apakah itu yang bermasalah atau organisasinya, ataukah pemikiran teman-teman yang bermasalah atau memang organisasinya yang salah. Nggak mungkin setiap organisasi ngelarang anak-anaknya untuk kuliah atau pesertanya untuk kuliah atau anggotanya untuk kuliah. Nggak mungkin kalau menurut saya, karena dia juga tahu batasan bahwa ya ada kuliah juga di luar organisasi. Untuk yang terakhir, untuk mahasiswa 2020, jalan teman-teman masih panjang, masih ada 4 tahun, masih ada perjalanan panjang banget 4 tahun itu yang teman-teman bisa ambil dan gali semua ilmunya, semua organisasinya. Silahkan maksimalkan waktu yang ada, maksimalkan sebuah keputusan teman-teman, karena teman-teman mengambil keputusan yang salah pada saat ini maka akan salah ke depannya gitu. Makanya silahkan ambil keputusan yang baik menurut teman-teman dan dapatkan semua ilmu yang ada di Universitas Negeri Jakarta ini. Maksimalkan bergaul pada siapa aja, setiap fakultas dan lain-lain. Jangan sampai teman-teman hanya bergaul di PPKN aja, yang nantinya teman-teman akan ngerasa Pak dunia besar dengan jumlah yang cuma 100, padahal di luar itu teman-teman bisa berhadapan sama 8.000 mahasiswa UNJ di luar itu kayak gitu. Terakhir, semangat buat teman-teman yang ada di 2020. Kalau nanti mau cerita-cerita lebih lanjut, mau sharing-sharing, saya masih stay di kampus. Kalau mau ngadain istilahnya sharing-sharing yang lainnya, tanya-tanya bang gue harus gimana dan lain-lainnya, saya masih stay di kampus. Dan semangat buat teman-teman di 2020. Saya juga pernah merasakan jadi maba yang bingung untuk melaksanakan apa, tapi alasannya harus ada kayak gitu. Dan bagaimanapun kita harus mengambil keputusan yang ada untuk menjadi lebih baik di dunia yang nyata nantinya kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.